Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa materi yang telah usai kita pelajari dalam mata kuliah ilmu kalam. Apa sih ilmu kalam itu? Tidak asing bagi seorang muslim bahwasanya ilmu kalam itu ilmu yang mempelajari tentang ketauhidan atau ilmu yang mempelajari tentang keesaan Allah. Pengertian ilmu kalam secara bahasa. Kalam berarti perkataan, firman, ucapan, atau pembicaraan. Ditinjau dari ilmu nahwu, yaitu kalam adalah ucapan, lafaz yang tersusun dan bermakna menggunakan lafaz bahasa Arab. Kemudian secara istilah, ilmu kalam yaitu ilmu yang mengandung berbagai argumentasi tentang akidah imani yang diperkuat oleh dalil-dalil rasional. Itu menurut Ibnu Khaldun. Tujuan mempelajari ilmu kalam yaitu untuk mengetahui sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sifat-sifat yang tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk meyakini bahwasanya Allah itu esa, Allah itu hanya satu, dan mempelajari ilmu-ilmu kalamullah. Orang yang ahli dalam ilmu kalam disebut mutakallim, yaitu pembicara yang piawai dalam menjelaskan, menguraikan, dan mempertahankan iman Islam secara logis atau nalar. Selanjutnya saya akan menyampaikan kisah bagaimana meninggalnya Utsman radhiyallahu anhu. Bisa dikatakan bahwasanya Utsman radhiyallahu anhu itu meninggal dengan tragis. Disebutkan dalam kisah 10 pahlawan surga oleh Abu Zain, suatu hari terjadi fitnah pada masa pemerintahan Utsman radhiyallahu anhu. Fitnah ini disebabkan oleh seorang lelaki Yahudi yang berpura-pura masuk Islam, padahal ia membenci ajaran-ajaran Islam. Lelaki yang bernama Abdullah bin Sabah itu menyebar berita bohong tentang Utsman radhiyallahu anhu yang mengubah syariat Allah Subhanahu wa taala. Utsman radhiyallahu anhu dituduh berbuat zalim dengan mengangkat pemimpin-pemimpin dari keluarganya serta memecat gubernur yang telah ditunjuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hal ini lantas menimbulkan kekacauan. Para pemberontak terpengaruh dengan fitnah tersebut. Mereka datang ke rumah Utsman radhiyallahu anhu dan mengepungnya. Utsman radhiyallahu anhu dilarang makan dan minum, padahal sebelumnya dialah yang memberi makan kaum muslimin dengan hartanya. Pengepungan pada Utsman radhiyallahu anhu berlangsung selama 40 hari. Walau begitu, Utsman radhiyallahu anhu tetap sabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kekuatan menghadapi fitnah. Suatu malam, ia bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mereka berkata, "Malam ini engkau akan berbuka puasa bersama kami." Keesokan harinya, Utsman radhiyallahu anhu berpuasa. Ia membaca mushaf Al-Quran dengan khusyuk hingga akhirnya para pemberontak berhasil menyusup masuk ke rumahnya. Alih-alih menghentikan masa yang menerobos, Utsman bin Affan radhiyallahu anhum tetap membaca Al-Quran dan tidak menghiraukan
Ini yang menyebabkan seorang memukul Utsman radhiyallahu anhu hingga akhirnya Utsman radhiyallahu anhu itu jatuh menikam beliau. Beliau ditikam oleh pasukan yang mengepung Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Lalu akhirnya ia meninggal pada 12 Zulhijjah tahun 35 Hijriah. Utsman bin Affan wafat. Ia meninggal di usia yang ke-81 tahun dan dimakamkan di bukit sebelah timur pemakaman Al-Baqi. Mungkin itu cerita atau kisah meninggalnya Utsman bin Affan. Setelah Utsman bin Affan meninggal, wafat, masa kepemimpinan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian pada masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu muncullah kaum Khawarij, muncul pada pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib pada saat itu tahun 35 sampai 40 Hijriah. Setelah menjadi khalifah, Ali berpendapat bahwa prioritas saat itu adalah menstabilkan keadaan yang kacau, baru memproses pembunuh Khalifah Utsman. Namun Muawiyah bin Abu Sufyan tidak puas dengan kebijakan oleh Khalifah Ali, hingga mengakibatkan pecahnya perang Siffin pada 26 sampai 28 Juli 657 Masehi. Pasukan Khalifah Ali hampir saja memenangkan peperangan, akan tetapi pasukan Muawiyah yang dipimpin oleh Amr bin Al-As kemudian memerintahkan mengangkat Al-Quran di tiap ujung tombak sebagai simbol untuk melakukan tahkim atau jalan damai. Khalifah Ali pun menerima ajakan tahkim dari pihak Muawiyah. Namun ada pihak di dalam pasukan yang tidak menyukai keputusan ini. Kelompok itulah kemudian keluar dari barisan Ali yang kemudian dikenal dengan nama golongan Khawarij. Kemudian bagaimana konsep paham Jabariyah dan Qadariyah, serta sebutkan ayat landasannya. Apa sih Jabariyah dan Qadariyah itu? Paham Jabariyah yaitu bahwa perbuatan manusia sudah ditentukan oleh Allah. Kita manusia dalam aliran Jabariyah ini, dalam konteks ini kita seluruh perbuatan kita, entah itu amal jelek atau amal baik, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia menurut aliran Qadariyah, paham Qadariyah berpendapat bahwa perbuatan manusia ditentukan oleh manusia itu sendiri. Jika dilihat dari kedua aliran ini, aliran Qadariyah dan Jabariyah ini sedikit berbeda. Yang satu berpendapat bahwasanya segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu adalah ketentuan Allah, adalah takdir yang diberikan oleh Allah. Sedangkan aliran Jabariyah mengatakan bahwa perbuatan manusia itu ditentukan oleh manusia itu sendiri. Inilah beberapa ayat yang menjadi landasan dasar aliran Jabariyah. Yang pertama, surat Al-Anfal ayat 17 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ramaita id ramaitu walakinallaha rama. Dan bukan kamu melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah yang melempar. Kemudian pada surat Al-Insan ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma tasyaa'una illa an yasha'allahu innallaha kana 'aliman hakima. Yang artinya, dan kamu tidak mampu menempuh jalan kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Adapun beberapa ayat yang menjadi landasan dasar aliran Qadariyah ini. Yang pertama yaitu Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim,
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Kemudian pada surat Quran surat An-Nisa ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal su'an aw yadlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Artinya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapat Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itulah paham-paham dari kedua aliran tersebut dan dasar ayat yang menjadi landasan dasar kedua aliran tersebut. Kemudian yang terakhir, sejarah munculnya aliran Mu'tazilah oleh para kelompok pemuja, dan aliran Mu'tazilah tersebut muncul di kota Basrah atau Irak pada abad kedua Hijriah tahun 105 sampai 110 Hijriah. Tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Pelopornya adalah seorang penduduk Basrah, mantan murid Al-Hasan Al-Basri yang bernama Wasil bin Atha Al-Makhzumi Al-Ghazali. Kemunculan ini adalah karena Wasil bin Atha berpendapat bahwa muslim berdosa besar bukan mukmin dan bukan kafir yang berarti ia fasik. Imam Hasan Al-Basri berpendapat mukmin berdosa besar masih berstatus mukmin. Inilah awal kemunculan paham ini dikarenakan perselisihan tersebut antara guru dan murid, dan akhirnya golongan Mu'tazilah dinisabkan kepadanya, sehingga kelompok Mu'tazilah ini semakin berkembang dan sekian banyak sengketanya. Kemudian para dedengkot mereka mendalami buku-buku filsafat yang banyak tersebar di masa Khalifah Al-Ma'mum. Maka sejak itulah manhaj mereka benar-benar diwarnai oleh manhaj ajli kalam yang berorientasi pada akal dan mencampakkan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam pembahasan tentang Mu'tazilah, bukan hanya sekedar pembahasan seputar masalah-masalah teologi semata, namun juga akan bersentuhan dengan persoalan-persoalan filsafatnya. Politik dan fisika atau alam Mu'tazilah merupakan sebuah aliran teologi klasik dalam sejarahnya perkembangan pemikiran Islam. Asy-Syairani rahimahumullah berkata, suatu hari datanglah seorang laki-laki kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahumullah berkata, wahai imam dalam agama, telah muncul di zaman kita ini kelompok yang mengkafirkan pelaku dosa besar di bawah dosa syirik. Dosa tersebut pelakunya dari agama mereka adalah kaum Khawarij. Adapun kelompok yang lainnya sangat toleran terhadap pelaku dosa besar, tidak berpengaruh terhadap keimanan, karena dalam mazhab mereka suatu amalan adalah bukan rukun dari keimanan, dan kemaksiatan tidak berpengaruh terhadap keimanan, sebagaimana ketaatan tidak terpengaruh terhadap kekafiran. Mereka adalah Murji'ah umat ini. Bagaimanakah pendapat dalam permasalahan ini agar kami bisa menjadikan sebagai prinsip dalam agama? Secara harfiah, kata Mu'tazilah berasal dari kata i'tazalah yang berarti berpisah atau memisahkan diri. Dapat disimpulkan bahwasannya aliran Mu'tazilah itu aliran yang memisahkan diri karena terlibat perdebatan masalah yang tidak bisa kaum Mu'tazilah itu terima. Berarti juga menjauh atau menjauhkan diri secara teknis. Istilah Mu'tazilah menunjuk ada dua golongan.
Golongan pertama muncul sebagai respon politik murni. Golongan ini tumbuh sebagai kaum netral politik, khususnya berarti bersikap lunak dalam menanggapi pertentangan antara Ali bin Abi Thalib dan lawan-lawannya, terutama Muawiyah, Aisyah, dan Abdullah bin Zubair. Golongan kedua yaitu muncul sebagai respon persoalan teologis yang berkembang di kalangan Khawarij dan Murji'ah akibat adanya peristiwa tahkim. Golongan ini muncul karena mereka berbeda pendapat dengan golongan Khawarij dan Murji'ah tentang pemberian status kafir kepada yang berbuat dosa besar. Itulah beberapa paparan materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin banyak perkataan dan dalam penyampaian materi ini banyak kesalahan, saya mohon maaf. Dan apabila kurang sesuai atau kurang tepat dengan konsep-konsep ilmu yang sebenarnya atau pada dasar ilmu yang telah saya paparkan demikian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.